Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Baik, ini saya akan buatkan video kembali untuk meeting ke-10 atau untuk materi hari Rabu. Karena hari Rabu besok saya ada acara yang tidak bisa saya tinggalkan, maka saya berikan ulasan materi dalam bentuk video seperti ini yang nantinya akan kita bahas secara mendetail pada hari Jumat. Baik, nanti dalam video ini saya akan menjelaskan dua lesson, yaitu lesson 5 until lesson 6. Langsung saja kita ke lesson 5, yaitu errors with pronouns. Jadi dalam soal TOEFL yang written expressions itu banyak soal yang keluar yang kesalahannya itu ada terletak pada penggunaan pronoun yang kurang tepat. Sebelum kita masuk ke pengidentifikasian soal, kita terlebih dulu mengenal beberapa jenis pronoun. Oke, yang pertama adalah personal pronouns. Misalkan he, she, they, we, dan lain sebagainya. Pokoknya yang pronoun yang paling kita sering jumpai adalah personal pronoun. Kemudian reflexive pronouns. Reflexive pronoun itu pronoun yang kata ganti yang menjelaskan kayak misalkan artinya itu sendiri, mereka sendiri, dia sendiri. Pokoknya kalau dalam bahasa Indonesia itu ada sendirinya. Jadi misalkan himself, herself, itself, themselves, and so on, seperti itu. Kemudian relative pronouns. Relative pronouns itu seperti ini. Yang adjective clause markers, misalkan who, whose, which, that, and so on. Kemudian demonstrative pronoun itu yang seperti this, that, these, dan those. Kemudian ada juga yang possessive adjective ya. For the purposes of this lesson, possessive adjective, his house, their house, itu juga termasuk pronoun. Namun teman-teman, ada di beberapa buku yang sedikit berbeda, tetapi tidak usah bingung, intinya itu kurang lebih sama, hanya ada sedikit perbedaan penyebutannya. Jadi ini yang buku dari Cliff's TOEFL Preparation Guide. Subject pronoun. Kalau di sini tadi menyebutnya adalah personal pronoun ya. Kalau di sini menyebutnya subject pronoun. Subject pronoun itu yang I, you, he, she, it, we, you, yang pokoknya dia biasanya yang selalu digunakan menjadi subject atau yang paling kita sering temui lah. Kemudian complement pronouns. Complement pronouns ini sini tadi ada nggak ya? Oh, nggak ada. Complement pronouns ini juga kadang-kala disebut dengan object pronoun karena dia itu biasanya posisinya itu sebagai objek. Jadi misalkan yang me, you, him, her, us, them, seperti itu. Yang posisinya sebagai objek atau complement, seperti itu. Kemudian ada possessive adjectives. Possessive adjectives itu yang menunjukkan kepemilikan. Jadi misalkan your book, my book, our book, their book, dan sebagainya. Kemudian ada possessive pronouns. Nah, ini yang sering tertukar ya, possessive adjective dan possessive pronouns. Karena depannya sama-sama memiliki nama possessive. Kalau possessive adjective, tadi ada possessive-nya yang my, your, kemudian di sini ada noun-nya. Jadi misalkan my book, its food, his dinner, dan sebagainya. Tetapi kalau possessive pronouns itu yang misalkan mine, yours, his, hers. Jadi kepemilikan yang tanpa menyebutkan bendanya gitu. Jadi misalkan this is mine. This is mine itu maksudnya this is my book. Tapi booknya itu tidak dijelaskan gitu. Langsung ini punyaku. Punyaku itu punya apa gitu. Kalau yang possessive adjective kan tadi ini buku saya.
atau ini bukuku, this is my book. Tapi kalau yang possessive pronoun itu ini punyaku, this is mine. Tapi tidak menyebutkan bendanya itu. Atau misalkan ours are heavy, theirs are too small. Dari kan kalau di possessive adjectivenya their coats are too small, tapi kalau possessive pronounsnya theirs are too small gitu. Kemudian di sini juga disebutkan reflexive pronoun. Reflexive pronoun sama seperti yang di modul kalian tadi. Oke, langsung ke contoh-contoh errornya. Pertama, ada errors in pronoun or noun agreement. Nah, ini errornya nanti adalah ketidakcocokan antara pronounnya dengan noun which refers to. Maksudnya kata benda yang dirujuk dari pronoun ini. A pronoun must agree with the noun to which it refers, atau the pronoun's referent. Contohnya, jackrabbits have powerful rear legs that enable it to leap long distance. That enable it. It-nya itu kan merujuk ke jackrabbits, ya kan? Sedangkan di sini jackrabbits-nya itu plural atau dianggapnya banyak gitu. Maka di sini harusnya bukan it, tetapi apa? Harusnya plural ya. Apa yang cocok kira-kira? The pronoun referring to the plural noun jackrabbits must be plural. Jackrabbits have powerful rear legs that enable them to leap long distances. Ya, harusnya them. Oke, selanjutnya ini, contoh lainnya ini. The best way for children to learn science is to perform experiments himself. Ini, the referent is plural, children, so the reflexive pronoun must be also plural atau themselves gitu. Ini kan himself, sedangkan di sini children. Kalau children kan banyak ya, anak-anak lebih banyak. Berarti di sini harusnya themselves seperti itu. Jadi intinya kecocokan antara pronoun atau kata gantinya dengan noun yang dirujuknya. Jadi harus sesuai. Kalau misalkan singular ya singular, tapi kalau nounnya plural ya pronounnya harus plural juga. Seperti itu. Oke, next, errors in pronoun form. Ini error pada bentuk pronoun atau kesalahan pada bentuk pronoun. These errors involve personal pronouns. A subject form like he might be used in place of an object form like him, or a possessive pronoun like hers might be used in place of a possessive adjective like her. Jadi intinya tidak pas gitu memasangkannya. Jadi misalkan he might be used in place of object form like him. Jadi misalkan I give him a new smartphone, misalkan itu. Kan him sudah benar ya, tetapi nanti di soalnya mungkin bisa dirubah menjadi I give he gitu. Harusnya kan complement pronoun, tetapi dia memasangkannya subject pronoun. Jadi seperti itu. Mari kita lihat contohnya di sini. Herman Melville gathered material for him novels, including Moby Dick, during his years at sea. Di sini ada for him novels. Di sini ada noun novels, kemudian sini him. Nah, ini salah ya, teman-teman. Harusnya ini possessive adjectives. Kalau possessive adjective berarti harusnya his, ya kan? His novels. Gitu.
Oke, nah contohnya seperti ini tadi. Oke, next, incorrect type of pronoun. In some sentences, the wrong type of pronoun is used. For example, a reflexive pronoun might be used when a personal pronoun is needed, or a personal pronoun used when a relative pronoun is required. Jadi, incorrect type of pronoun ini mirip ya, hampir mirip seperti yang tadi. Jadi misalkan langsung saja ke sampel itemsnya biar lebih jelas. Misalnya ini, as larvae, barnacles are free swimming, but as adult they attach them to stones, dogs, and hulls of ships. Di sini them ya, they attach them, tetapi kurang tepat karena harusnya they attach themselves gitu. Kurang self-nya atau kurang reflexive pronoun tadi. The reflexive pronoun is required because the subject and the object are the same entity. Itu. Jadi karena di sini they di sini juga merujuk ke they, maka pakainya yang reflexive pronoun gitu. Ya ini mirip sih ya. Kesalahannya mirip dengan errors in pronoun form. Hanya saja dia khusus untuk yang reflexive pronoun dengan personal pronoun gitu. Contoh yang keduanya ini. A barometer is a device. It is used to measure atmospheric pressure. Ini a personal pronoun if cannot be used. Kok if sih, ini harusnya it ya. Cannot be used to connect an adjective clause to the rest of the sentence. A relative pronoun which or that must be used instead. Oh, untuk yang ini untuk yang ini tadi dia harusnya it-nya ini dirubah menjadi relative pronoun biar ada biar membentuk sebuah adjective clause seperti itu. Which or that. Ya, saya rasa untuk yang incorrect type of pronoun dan errors in pronoun form ini mirip, kurang lebih mirip karena intinya dia tidak pas gitu memasangkannya. Oke, next, incorrect inclusion of pronouns. Nah, kalau yang ini itu kita baca dulu. Some errors involve the unnecessary use of pronouns. Often, this type of errors occurs when a personal pronoun is used as a subject in a sentence that already has a noun subject. It may also involve a personal pronoun used unnecessarily in a relative clause. In a few items, a relative pronoun is used unnecessarily. Jadi intinya ada pronoun yang ditempelkan atau ditambahkan, tetapi sebenarnya itu tidak perlu. Dan itu akan membuat rancu subjek utamanya. Jadi seolah-olah nanti seperti yang kita sudah bahas sebelumnya ya, yang pokoknya dalam satu kalimat itu tidak boleh ada dua subjek. Tetapi kalau salah satunya subjek dari klausa itu boleh. Tetapi kalau dia tanpa ada dikoneksikan dengan connector clause yang seperti misalkan adjective clause connector atau adverb clause connectors, maka dia akan bertabrakan ya, atau ya double subject gitu dengan yang sebelumnya. Misalkan ini Block Island in Long Island Sound, it is surrounded by cold dangerous waters. Itu ini yang B yang salah, it-nya itu tidak perlu di sini karena kalau di sini sudah Block Island ini ya. Block Island ini kan subjeknya. Kemudian kok di sini ada it lagi. Nanti terkesan ada dua subjek. Gitu. Harusnya ini langsung disambung dengan is saja gitu. Jadi unnecessary inclusion of pronoun. Oke, ini kita ada contoh. Misalkan nomor 1 ini ya.
Oh, perintahnya dulu. If the underlined form is correct, mark the sentence correct. If the underlined form is incorrect, mark the sentence cross and write the correction for the underlined form in the blank at the end of the sentence. The first one is done as an example. Oh, kita disuruh mengecek yang di garis bawah ini. Unlike other cats, the cheetah cannot fully retract their claws. Ini clause-nya ini kan maksudnya punyanya si the cheetah ya. Harusnya kan di sini ya it's, ya kan? Gitu. Tapi kok di sini correct ya? Harusnya incorrect. Incorrect. It's clause karena di sini yang dimaksud clause-nya ini punyanya si cheetah. Yang nomor 2, number 2. One cannot see through transparent materials, but light can pass through it. Ini yang di garis mana? Kemungkinan ini ya. Yang it ini. One cannot see through transparent materials, but light can pass through it. Oke, yang ini tadi ini sepertinya harusnya diganti ya. Diganti apa kira-kira? Diganti them sepertinya. Karena ini kan through-nya ini maksudnya through translucent materials ini. Ya kan? One cannot see through translucent materials, but light can pass through them. Nah, di sini merujuknya ke yang materials ini. Oke, kemudian number 3. Investment banking is concerned with the sale of government bonds, and he also deals with corporate stocks and bonds. Nah, di sini yang garis bawahi. Tapi apakah benar? Coba kita lihat dulu. Investment banking is concerned with the sale of government bonds, and di sini tuh nggak menyebutkan seseorang ya, berarti ini harusnya it ya, karena ini maksudnya ke sini kan, menuju ke subjeknya itu investment banking, harusnya it also deals with corporate stocks and bonds, jadi ini harusnya it. Ini tadi berarti incorrect ya, itu. Oke, kemudian number 4 atau number 10 silahkan dikerjakan sendiri, dicoba sendiri. Kemudian coba exercise selanjutnya ini apa ini? Identifying and correcting errors involving incorrect types and forms of pronouns. If the underlined form is correct, mark. Oh ya, seperti tadi ya. Contoh number 1. Artist Margaret Langton combined dance and piano playing in her performance. Baik, ini di sini di cross ya, berarti incorrect. Ini hers, ini kan yang hers seperti ini tadi masuknya kan ke jenis possessive pronoun ya teman-teman. Ini salah, harusnya dia ya, karena di sini ada performance, ya kan performance. Ada kata noun-nya di sini, ada tambahnya, berarti di sini harusnya possessive adjective. Harusnya her saja. Gitu. Kalau yang ini, over the years, the incentive breeding of domestic rabbits has given their softer, finer fur than wild rabbits. Has given their softer. Saya rasa karena ini posisinya sebagai objek ya, atau complement, berarti harusnya complement pronoun ya. Berarti harusnya of the years, the intensive breeding of domestic rabbits has given them softer, finer fur than wild rabbits. Harusnya ini them. Gitu. Oke, next number 3 until number 10. Silahkan dicoba sendiri. Kemudian ini apa ini? Ini juga contoh lagi. Yang inclusion of pronouns. Misalkan, the first great public library in the United States. It was founded in Boston in the 1830s. Ya, di sini it-nya tidak perlu.
Karena the first great public library itu udah menjadi subjeknya. Langsung saja was founded in Boston. Jadi it-nya tidak perlu. Oke, selanjutnya bisa dicoba sendiri. Lalu kita exercise-nya ini. Ini tentang apa ini? Correcting errors involving pronouns. A caricature is a picture in which the subject's distinctive features they are deliberately exaggerated. Kok di sini ada R ya? Ini gimana sih? Mungkin R-nya di sini tidak ada ya, dicoret ya. Oke, yang number one, a caricature is a picture in which the subject's distinctive features they are deliberately exaggerated. Ini nggak perlu ya they-nya. Jadi kan di sini a caricature is a picture in which ini subjek, kemudian verb-nya is, kemudian ini objeknya dalam bentuk klausa, in which di sini, lalu the subject distinctive features, ini subject clause dari in which, kemudian langsung disambung dengan are atau verb-nya tanpa harus menambahkan pronoun subject pronoun di sini. Nanti malah akan terlihat menjadi double subject dengan yang ini, the subject's distinctive features. Maka they-nya dibuang saja. Okay, next number 2. A beaver uses its strong front teeth to cut down trees and peel off its bark. Ini a beaver, kemudian its, oke ya bisa its strong, and to cut down trees and peel off. Yang dikupas itu kan maksudnya yang trees-nya ya, yang pohonnya. Berarti ini bukan its tapi their, ya kan? Karena phrase-nya ini plural. Peel off their bark, itu. Oke, next number 3 until number 10. Silahkan dicoba sendiri. Dan kita akan selanjutnya membahas lesson 6, errors with singular and plural nouns. Tadi pronoun, sekarang noun, yang singular and plural. Plural nouns is a place in place of singular nouns and singular noun in place of plural noun. Artinya bolak-balik ya, kebolak-balik. Sample items misalkan. Several of Washington Irving's stories have become classics in American literature. Di sini yang salah yang B. Kenapa? Karena ini tidak plural, ya kan? Sedangkan di sini sudah dibilang several. Ya, several kan beberapa. Several of Washington Irving stories harusnya. Have become, gitu. Oke, ini selanjutnya misalkan Mauna Loa, an active volcano on the island of Hawaii, usually has one eruptions every 3 years. Di sini sebutkan one, tapi di sini eruptions-nya plural. Jadi tidak tepat. Harusnya tanpa s, eruption saja. Oke. Kalau lebih seperti itu contohnya, intinya tidak tepat saja. Kemudian langsung ke yang B. Errors involving irregular plurals. Ini intinya kan ada irregular form of plural noun. Jadi plural noun itu tidak selalu yang ditambahkan s di akhirnya, karena ada yang irregular juga. Kalau irregular itu dia nanti bentuknya benar-benar berubah. Bukan berarti hanya menambahkan s saja. Jadi misalkan child, kemudian pluralnya children, man, kemudian pluralnya men, woman, women, food, feed. Ini tooth, kemudian teeth. Ini ada mouse, kemudian mice. Seperti itu. Langsung ke contohnya, sampel itemnya misalkan as childs grow older,
their bones become thicker and longer. Di sini childs-nya itu pakai s, ya kan? Tetapi salah ya, harusnya children. Karena child itu singular, kemudian pluralnya adalah children. Tapi ada juga yang fish, kemudian tetap fish seperti ini ya teman. Lalu ada lagi misalkan alumnus, itu pluralnya alumni. Kemudian ada lagi alumna, pluralnya alumni. Ada curriculum, itu singularnya, kemudian pluralnya curricula. Ada syllabus, itu singular, kemudian pluralnya syllabi. Seperti itu. Oke. Nah, jadi hati-hati dengan irregular plural noun. Selanjutnya yang errors with plural forms of noun count nouns. Maksudnya ini intinya hati-hati ya untuk yang noun count noun atau uncountable noun. Jadi untuk uncountable noun itu dia tidak perlu dirubah bentuknya agar terlihat plural itu. Maksudnya ditambah s itu nggak perlu karena dia uncountable. Jadi misalkan furniture, research, sunshine, information, or bread. Jadi kalau misalkan information ya information, di mana-mana information ya tetap seperti ini, tidak ada uninformation, tidak ada informations pakai s. Information ya tetap uncountable, dia seperti ini. Dan untuk verbnya ya akan selalu memakai yang untuk singular misalkan is atau was seperti itu. Contohnya misalkan some encyclopedias deal with specific fields such as music or philosophy and provide informations on only those subjects. Kemudian di sini information is an uncountable noun and cannot be pluralized. Di sini information ya, nggak perlu pakai s. Tapi kok di sini ini yang C ya, harusnya gimana sih ini? Ini yang digaris bawahi D. Ini bilangnya juga D, tapi di sini C. Ya, intinya ini mungkin salah ya teman-teman. Salah yang mengedit modulnya. Ini dibilangnya di sini information. Berarti yang ini information memang tidak pakai s. Okay, next errors with plural compound nouns. Ini compound noun consists of two nouns used together to express a single idea. Misalkan grocery store, travel agent, dinner party, and house cat. Jadi intinya kalau compound noun itu dua noun atau dua kata benda yang digabungkan. Tetapi kalau misalkan dia plural, itu yang dipluralkan atau yang ditambahkan s-nya itu yang di akhir saja. Yang di kata benda yang keduanya atau yang terakhir. Jadi misalkan Raymond Chandler's detective stories are admired by both critics and general readers. Ini ada detectives, kemudian stories. Detectives-nya ini salah, harusnya tanpa s. Jadi dia cukup detective saja. Detective, kemudian stories. Seperti itu. Ini contohnya seperti detective stories. Kemudian selanjutnya errors involving plural forms of numbers and measurement. Ini yang sering muncul ya. Misalkan they went for a 6-mile walk. Kemudian ada they walked 6 miles. Begini, kalau misalkan gampangnya ya, dia kalau misalkan yang ada stripnya, ini cara paling gampang ya dari melihatnya saja. Kalau ada stripnya seperti ini, mile-nya atau istilahnya ukurannya itu tidak perlu dipluralkan gitu.
Jadi misalkan 6 strip mile itu tidak perlu dipluralkan mile-nya. Tapi kalau 6 miles itu ya milesnya di dibuat plural. Sama untuk ukuran lain, misalkan meters gitu ya, 6 meters gitu pakai metersnya pakai s. Tapi kalau 6 strip meter itu ya meternya tidak perlu pakai s gitu. Ini penjelasannya. If the first sentence the number plus measurement is used as an adjective and the measurement is singular, mungkin conjunctionnya bukan and ya, then the measurement is singular. And in the second, the measurement is a noun, is therefore plural. Jadi yang saya jelaskan tadi itu cara gampangnya, tetapi penjelasan secara lengkapnya adalah karena kenapa kok ini tidak pakai s, karena dia fungsinya sebagai adjective. Jadi misalkan 6 mile, kemudian sininya masih ada noun lagi. Tapi kalau di sini yang kalimat kedua di sini tidak ada yang dijelaskan. Jadi cuma menjelaskan si they walk-nya itu sejauh 6 miles. Tapi kalau ini they went for 6 miles walk. 6 mile apa? 6 mile walk. Tapi kalau di sini sudah jelaskan 6 miles-nya menjelaskan ke walk yang sudah disebutkan sebagai verb-nya. Itu. Nah, kemudian ada juga ini, numbers like 100, 1000, and million may be pluralized when they are used indefinitely. In other words, when they do not follow other numbers. Jadi, misalkan yang seperti ini. 7,000, thousands, million dollars. Jadi contohnya seperti ini, misalkan tadi kan 100,000 million ya. Kalau thousand-nya itu mengikuti dari angka berapa, misalnya di depannya ada angka berapa, maka dia nggak pakai s, jadi 7,000. Atau misalkan 5 million, kalau dollarsnya tetap dollars ya. Seperti itu. Tapi kalau yang tidak mengikuti angka di depannya, dia thousands gitu. Langsung ada s-nya. Atau ini millions of dollars. Di tadi itu kurang teman. Ini kurang of sebenarnya. Dan ini kurang s, ya kan? Millions of dollars. Makanya saya tadi agak sedikit bingung gitu contohnya kok seperti ini. Ini pasti kurang. Kemudian memang benar ya, kurang. Sini harusnya ada of-nya. Millions of dollars gitu. Jadi intinya kalau dia depannya ada angka, entah itu angka 1, 2, 3, thousand-nya itu tidak perlu pakai s atau tidak perlu dipluralkan. Tapi kalau dianya di depannya tidak ada angka definite-nya, maka ya pakai s saja nggak apa. Misalkan hundreds of dreams gitu. Atau thousands of miles, millions of dollars. Ya, sampel itemnya ini, misalkan the US President serves a maximum of 2 4-year terms. Itu yang salah yang di, karena when used before a noun, a number plus measurement is singular. Nah, jadi yang strip ini kan ada stripnya. Kalau yang strip tadi berarti measurement atau satuan di sininya nggak perlu dipluralkan. Jadi for 4 year. Jadi for strip year-nya tanpa s. Gitu. Oke, langsung kita ke contoh exercise-nya. Misalkan ini ya. Ini identifying. Number 1. The male mandrill baboon is one of the most colorful of all mammals. Ya,
Mammals-nya ini salah karena kurang S, ya kan? Harusnya tambahkan S. Kemudian number 2, zoonosis are diseases that can be transmitted to humans beings by animals. Ini yang salah yang mana? Ini yang jelas yang C ya teman-teman. Karena human beings, ya kan? Ini yang apa namanya, compound noun tadi. Yang ada S-nya, yang pluralnya ya yang bagian akhirnya saja. Ya, kalau depannya tetap human saja tanpa S gitu. Oke, yang number 3 till 10 silahkan dicoba sendiri di rumah. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman penjelasan materi overview-nya secara singkat untuk lesson 5 until lesson 6 ya tadi. Kemudian untuk detail penjelasannya, detail diskusinya besok akan kita laksanakan di hari Jumat ya teman-teman. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.